Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Nah, ini cerita bagaimana ada orang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Selama dia hidup, dia nggak tahu gimana rasanya jalan. Tapi akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan. Dari cerita ini ada 3 hal yang kita perlu ketahui. Yang pertama, dengar ini baik-baik. Kadang-kadang apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, seringkali yang kita dapatkan dari Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Orang lumpuh ini dia cuma berharap sedekah. Dia setiap hari diusung ke bait Allah, ini kerjanya setiap hari. Pagi diantar, sore diangkat lagi pulang. Pagi diantar lagi, sore dia bawa lagi pulang. Harapannya hanya tolonglah 2.000 atau gope. Paling besar 5.000 biasanya. Hanya itu harapannya. Dan satu kali dia lihat ada pendeta Petrus dan Yohanes datang. Wah, dia lihat, wah pendeta ini jasnya mantap ini. Pasti minimal 5.000 ini dapat ini pikirnya. Lalu dia teriak, "Om, sedekah om, sedekah." Tapi apa yang diharapkan tidak sesuai yang dia dapat dengan apa yang diharapkan. Dia minta sedekah. Datang Petrus sama Yohanes, dia bilang, "Lihat sini," katanya pula. Waktu dia bilang, "Lihat sini," harapan, oh dapat uang ini. Karena dia suruh lihat. Tapi apa yang Petrus Yohanes bilang? "Emas dan perak tidak ada padaku." Kecewa gak kira-kira dia? Kecewa karena dia pasti mengharapkan sesuatu. Dia pasti mengharapkan uang. Tapi Petrus bilang, "Emas dan perak nggak ada padaku." Udah gitu datang pula Petrus, dia bilang, "Berjalanlah," katanya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara kalau saudara lumpuh sejak hidup? Udah lama minta-minta aja kerjanya. Tiba-tiba ada orang, kita minta uangnya, "Om, sedikit om." Lalu dia bilang, "Nggak ada emas sama aku. Jalan kau," katanya. Tersinggung gak kira-kira kita? Tersinggung ya? Pasti mungkin kalau kita bisa bicara, kalau orang lumpuh ini waktu itu bicara, bisa dia bilang, kau suruh aku jalan. Kalau bisa aku jalan, udah dari dulu aku jalan. Kau pikir aku ecek-ecek ini, lihat. Kau pikir aku ikat-ikat kakiku, lihat. Bisa dia berkata begitu. Bisa saja. Yang lumpuh itu berkata, "Kau itu kalau gak punya uang, udah gak usah kasih, jangan, sakit ini sakit." Tapi bukan itu yang dia lakukan. Dan akhirnya dia bangkit berdiri. Dan firman Tuhan bilang, akhirnya mata kakinya lebih bisa kuat. Dan akhirnya dia bisa berjalan. Nah, sekali lagi, kadang-kadang yang kita harapkan bukan itu yang Tuhan berikan. Tapi kita harus tahu bahwa kalaupun harapan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, satu hal harus kita percaya bahwa ada yang lebih baik. Bilang kiri kanan, ada yang lebih baik. Beberapa waktu yang lalu, silih kami yang di Kalimantan, dia harus bayar sewa rumah. Sewa rumahnya 7 juta setahun. Uangnya cuma 4 juta, butuh 3 juta lagi kurang. Dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kami butuh 3 juta. Dia mulai pinjam sana, pinjam sini. Dia pinjam lagi sama adik kami yang di Kalimantan. Adik kami bilang, "Oke, boleh. Tapi kalau laku nanti bibit sawitku ini. Kalau nggak laku, nggak ada uangku. Kalau laku bolehlah," katanya. Sama-sama dia berdoa. "Tuhan, buatlah laku biar dikasihnya aku pinjam 3 juta. Nggak laku-laku. Sewa rumah udah harus dibayar. Bagaimana ini Tuhan? Tolong Tuhan." Dia berdoa, dia mengharapkan dapat pinjaman 3 juta. Dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong Tuhan, 3 juta Tuhan. 3 juta Tuhan, 3 juta Tuhan." Datang Tuhan gak dijawab-jawabnya pula. Sampai akhirnya dia berkata, "Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi."
Dia minta 3 juta, nggak dapat. Sampai satu kali ada jemaatnya, sesama jemaat, ada berkatnya, banyak berkatnya. Lalu jemaat ini mau memberikan berkat itu kepada seseorang. Jemaat ini dia berdoa, Tuhan kepada siapa berkat ini cocok kuberikan. Tuhan ingatkan wajah silih kami ini. Lalu datanglah jemaat ini, datang ke rumah, diketoknya. Rumah rumah. Aku ada berkat, aku berdoa kepada Tuhan, kepada siapa berkat ini kukasih? Tuhan bilang kepadamu, katanya. Dikasihnya lah amplop itu. Ini ya, Tuhan memberkati katanya. Oh iya. Pergi ibu itu, kurang cepat rasa silih kami itu bukanya. Dibukanya, berapa dalam? 3 juta. Lunas sewa rumahnya. Dia berdoa, Tuhan, dapatlah aku pinjaman, dapatlah aku pinjaman, dapatlah aku pinjaman. Tuhan bilang, nak, aku gak mau kasih pinjaman, lebih dari itu aku mau kasih. Gak perlu lagi minjam-minjam. Lunas sewa rumahnya. Bilang kiri kanan, ada yang lebih baik Tuhan mau kasih sama kamu. Kalau kita sadar prinsip ini, kita gak akan pernah kecewa sama Tuhan. Orang yang katanya, adanya Tuhan itu, Tuhan aku udah berdoa, gak dijawab-jawab. Itu orang yang tidak mengerti ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Entah gak adanya Tuhan itu. Udah lama aku berdoa ini, gak dijawab. Orang itu tidak mengerti bahwa di balik itu sebenarnya ada yang lebih baik. Nah, mungkin kita pernah dengar cerita juga ada 38 tahun orang lumpuh juga di kolam Bethesda. Ada satu kolam namanya kolam Bethesda. Kalau air itu digoncang oleh kuasa Tuhan, siapa yang pertama kali masuk ke air itu, kena air itu, dia sembuh. Jadi di pinggir itu banyak orang-orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang sakit semua. Dan di situ ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Saudara bisa bayangkan 38 tahun dia udah di situ. Mungkin dia udah dianggap senior lah di situ. Mungkin dia udah jadi orang yang terima inventaris. Misalnya ada orang yang udah lumpuh, udah sembuh dia, ditinggalkannya tilamnya, ini sama kami ya teman, kenang-kenangan ya katanya. Mungkin barangnya pun udah banyak di situ, udah 38 tahun. Ada orang yang kompornya, ini ya teman, cepat kamu sembuh ya katanya. 38 tahun sakit. Satu kali Yesus datang kepada dia. Yesus bilang kepada dia, "Hei, mau kau sembuh?" katanya. Sama juga ya kalau seperti orang lumpuh tadi, kalau dia pakai perasaannya, nggak ngerti dia. Kalau nggak mau aku sembuh, ngapain aku di sini? Bisa dia berkata begitu. Mau kau sembuh? Sampai dia bilang, Yesus, udah nggak ada lagi yang peduli sama aku. Yesus bilang, bangunlah. Mending kalau yang orang lumpuh tadi masih ada Petrus yang pegang tangannya. Berdiri. Yesus pegangnya pun enggak. Bangunlah, bangkitlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dipegang Yesus pun enggak. Ya harus bangkit sendiri. Dan dia bisa berjalan. Ada kalanya hidup kita ini perlu orang lain menolong kita untuk bangkit. Ada teman-teman kita seiman untuk menolong kita bangkit. Tapi ada kalanya kita harus bangkit sendiri. Dan apa yang terjadi? Orang lumpuh itu sembuh. Jadi yang pertama, kadang Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi satu hal kita harus percaya, ada yang lebih baik. Amin. Nah, yang kedua, mujizat dan hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan rindu di balik itu kita berubah. Mungkin kita ibu-ibu berkata, Tuhan, suamiku Tuhan, udah lama aku berdoa, belum bertobat-tobat, belum datang kepada Tuhan. Datang Yesus bilang, ada yang lebih baik. Mau kau lebih baik? Apa itu Tuhan? Bagaimana kalau bukan suamimu yang berubah? Gimana kalau lebih baik kamu yang berubah? Jadi kalau Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih sesuatu yang baik, itu bukan hanya sekedar kasih. Tuhan rindu di balik itu kita harus berubah. Kita harus berubah. Waktu orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan, dia masuk ke bait Allah.
Dan setelah dia masuk ke bait Allah, saya yakin dan percaya waktu dia keluar ke bait Allah, dia gak akan berkata, aduh udah sembuh pula aku, udah bisa pula aku jalan, aduh habislah kerjaanku, gak ada lagi lah kerjaanku. Kalau udah sembuh gini minta-minta aku udah gak laku lagi lah. Aduh, pasti dia gak akan berkata begitu. Pasti dia akan berkata, aduh sekarang aku sudah sembuh. Itu dulu tempatku, itu hanya tinggal menjadi sejarah. Sekarang aku harus bekerja. Apa yang aku harus buat? Aku harus berubah. Dan aku tidak mau lagi kembali kepada kehidupanku yang lama. Aku gak mau lagi minta-minta. Begitu juga dengan hidup kita. Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Tuhan mau melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan lakukan itu, maukah kita berubah? Mungkin kita sakit, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Pertanyaan yang timbul, kalau Tuhan sembuhkan kita, kalau Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita, maukah kita merubah gaya hidup kita? Maukah kita merubah pola makan kita? Maukah kita merubah kesehatan kita, cara hidup kita? Sekali lagi, kalau Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, Tuhan mau kita berubah. Kita berdoa, Tuhan bereskan keuanganku Tuhan, banyak utangku Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan bisa lakukan mujizat dan Tuhan mau lakukan mujizat. Pertanyaannya, kalau Tuhan lakukan mujizat semua utang kita beres, maukah kita hidup dengan gaya hidup yang baru? Maukah kita hidup dengan gaya keuangan yang baru? Maukah kita tidak minjam-minjam lagi, tidak ngutang sana, tidak ngutang sini, tidak ngeredit sana, ngeredit sini? Kalau kita mau, Tuhan akan mengerjakan mujizatnya. Tapi kalau kita tetap sama, mungkin mujizat itu hanya sekali. Dan itulah selesai. Karena ternyata di balik mujizat, di balik sesuatu yang baik, Tuhan mau kita berubah. Mungkin kita berkata, apakah Tuhan mau memulihkan pernikahanku? Mau sekali. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan pulihkan pernikahan kita, maukah kita berubah? Maukah kita merubah mulut kita ini berbicara kepada pasangan kita? Maukah kita merubah mulut kita ini berbicara kepada anak-anak kita? Maukah kita merubah sikap kita? Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Kalau kita memang mau berubah, Tuhan pasti akan mengerjakan mujizat. Amin. Banyak orang dia nggak mau mujizat, yang dia mau hanya sedekah, berkat. Tapi dia nggak mau mujizat, karena kalau kita mau terima mujizat harus berubah. Tapi kalau orang sedekah ya gini-gini aja terus, minta. Kita harus punya mental orang kaya, jangan punya mental orang miskin. Kalau orang miskin tangannya gini selalu, tapi kalau mental orang kaya gini. Walaupun mungkin uang kita belum banyak, tapi waktu kita memberi, kitalah orang kaya. Jadi kita harus punya mental orang kaya. Kalau orang miskin itu nuntut, minta. Tapi kalau orang kaya, dia nggak pernah nuntut, dia akan memberi. Sama dengan kita. Pertanyaan saya, kita mau mujizat atau kita mau sedekah? Kalau kita mau mujizat, kita harus berubah. Tapi kalau kita mau sedekah, nggak perlu berubah. Tapi kerjaan kita begini. Sama dengan orang Israel. Ternyata mujizat itu tidak membuat kita berubah. Kalaupun setiap hari Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita, itu tidak jaminan membuat kita berubah. Misalnya saudara ke dapur, nggak ada gula, saudara berdoa, Tuhan dalam nama Yesus ada gula. Ada gula. Saudara, nggak ada lagi beras, dalam nama Yesus ada beras. Ada beras, itu tidak jaminan membuat kita berubah. Itu terbukti dengan bangsa Israel. Setiap hari mereka melihat mujizat. Tuhan, mau makanan, Tuhan kasih manna dari sorga. Nggak enak manna, Tuhan kasih lagi burung puyuh. Setiap hari mereka melihat mujizat. Waktu mereka jalan, sungai, laut, merah. Mati kita Musa, mati. Lalu Tuhan buat mujizat, air itu terbelah. Itu satu hal yang gak pernah terjadi. Kalau sering terjadi biasa kan, itu gak pernah terjadi. Saudara bisa bayangkan laut yang begitu dalam terbelah.
Lalu mereka jalan, mereka lihat, ini laut, ini luar biasa. Setiap hari mereka melihat mujizat. Berjalan di padang gurun, panas sekali. Lalu Tuhan buat tiang awan. Malam, dingin kali, Tuhan buat tiang api. Mereka lalui mujizat demi mujizat setiap hari. Tapi apakah mereka berubah? No. Ternyata mujizat itu tidak jaminan membuat kita berubah. Itu sebabnya kita berubah dulu, baru terjadi mujizat dalam hidup kita. Untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu hanya butuh 1 malam. Tapi untuk mengeluarkan ini mental pengemis, mental budak, di Mesir enak, bawangnya enak, di sini nggak enak. Nuntut mental budak. Itu butuh 40 tahun. Tuhan ajar mereka keliling-keliling. Padahal kalau tanah Kanaan sekarang itu hanya dijangkau mungkin sekitar 8 jam naik bus. Tapi karena keras kepala, mentalnya nggak mau dirubah, butuh 40 tahun begini-begini. 40 tahun. Padahal 8 jam pun selesai. 40 tahun. Bilang kiri kanan, jangan keras kepala. 40 tahun nanti keliling-keliling. Saya berharap kita nggak usah 40 tahun lah keliling-keliling. 8 jam saja sudah mengalami berkat Tuhan. Ini yang kita harus robah. Tuhan bukan mujizat yang penting, tapi bagi Tuhan kita harus berubah. Kadang-kadang bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita. Kadang-kadang berkat itu Tuhan udah siapkan, udah mau dikasihnya sama kita. Tapi yang Tuhan dapati ternyata kita belum siap menerima berkat itu. Kadang-kadang udah ada berkat ini, udah mau kukasih nih sama anakku ini, tapi dilihatnya kita, belum siap anakku ini. Sekarang aja belum ada apa-apanya, sombongnya, tualnya minta ampun. Kukasih nanti, tak nggak ke gereja lagi pun, ya udahlah, ku tahan dulu. Bilang kiri kanan, ku tahu siapa maksudnya itu. Bagi Tuhan gampang memberkati kita, tapi kita harus siap dulu berubah. Amin. Waktu Yesus suruh, yang 38 tahun bangkit. Sekali lagi dia bisa berkata, bangkit itu adalah satu hal yang udah biasa dia lakukan. Mungkin setiap hari dia mencoba untuk bangkit. Lalu datang Yesus, dia bilang pula, bangkit katanya. Itu satu hal yang udah biasa dia lakukan. Tapi dia dengar-dengar, walaupun ini sudah biasa kulakukan, tapi karena Yesus yang menyuruhnya, dia mau. Dan akhirnya dia sembuh. Nah, jadi kita harus tahu ini ya. Yang pertama, kadang yang kita minta, yang kita harapkan tidak sesuai dengan jawaban doa kita. Tapi ingat, ada yang lebih baik. Yang kedua, Tuhan mau melakukan mujizat, tapi di balik itu Tuhan jauh lebih rindu kita berubah. Amin. Dan yang terakhir, Kisah Para Rasul 3 ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi pesan saya yang terakhir, biarlah kita menjadi orang yang seperti orang lumpuh ini. Tadinya dia meminta-minta. Tadinya orang mengenal dia, itu kan yang minta-minta depan pintu gereja itu, depan pintu, itu kan peminta-minta. Tadinya orang yang mengenal dia peminta-minta. Tapi di akhir hidupnya waktu dia disembuhkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Orang semua tercengang dan memuji Tuhan gara-gara hidupnya. Saya berharap dari cerita ini kita juga menjadi orang yang berubah. Tadinya dia selalu menuntut, kasihanlah om, dia menuntut belas kasihan. Tapi setelah dia disembuhkan oleh Tuhan, dia tidak lagi menuntut belas kasihan, justru dia berbelas kasihan. Justru dia membuat orang takjub, justru dia membuat orang mempermuliakan Tuhan. Saya berharap lewat hidup kita tidak lagi menjadi orang yang selalu menuntut dibelas kasihani, selalu menuntut diperhatikan, selalu menuntut. Tapi mulai hari ini kita harus menjadi orang yang memberikan perhatian.
Orang yang tadinya menuntut belas kasihan, sekarang kita harus menjadi orang yang ayo mengangkat orang yang perlu dibelas kasihani. Itulah kerinduan Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang selalu menuntut diperhatikan, menuntut begini, tapi kita menjadi orang yang memperhatikan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Amin. Kita tidak lagi menjadi orang yang terbaring, tapi kita menjadi orang yang membangkitkan orang yang terbaring. Dan percayalah, ketiga hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, ingat, kalaupun hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, percayalah Tuhan kita itu baik. Yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi yang kedua, ada langkah yang harus kita kerjakan. Kita harus berubah. Harus berubah. Jangan lagi si gel-gel. Jangan lagi ame gel-gel, pagel-gel. Biarlah itu orang-orang di sana, tapi kita harus berubah. Amin. Dan yang terakhir, kita harus menjadi berkat. Kita harus memperhatikan, bukan lagi dituntut untuk diperhatikan. Belajar memperhatikan orang, belajar mempedulikan orang. Karena waktu kita mempedulikan orang, ada Tuhan jauh yang akan mempedulikan kita.